عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita mendoakan para kaum muslimin yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kemudahan dalam segala aktivitas dan ibadahnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membacakan kepada kita ayat-ayatnya, mengajarkan kepada kita pemahaman maknanya dan mencontohkan kepada kita pengamalannya. Jemaah dirahmati Allah, salah satu aspek yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menginfakkan harta kita. Allah Jalla wa Ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan litakrim wat tashrif. Allah sebelum memerintahkan kita, Allah panggil kita dengan panggilan kemuliaan. Panggilan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Walaupun imannya masih sekedar mengucapkan syahadah, tapi Allah telah memuliakan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Begitulah etika kita dalam memanggil. Setiap panggilan itu panggilan yang menyenangkan orang yang dipanggil. Maka Allah Subhanahu wa taala berinteraksi dengan hambanya dengan muamalah yang menyenangkan. Alladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hendaklah engkau menginfakkan. Al-infaq itu makna al-ikhraj. Jadi setiap yang masuk itu lazimnya harus keluar. Makanan yang masuk itu belum sehat kalau kita belum bisa mengeluarkan sebahagian yang kotor. Maka hakikat yang kita keluarkan itu sebenarnya memang hal-hal yang kotor. Maka orang kalau sudah mengeluarkan hartanya sama dengan dia telah membersihkan harta itu. Itulah sebabnya pengeluaran itu sama dengan menumbuh kembangkan sisa yang masih ada. Maka jemaah rahmati Allah, jadi ketika kita keluarkan itu tidak bermakna mengurangkan. Ma naqasat malun sadaqah. Tidak ada harta itu kurang gara-gara kita bersedekah. Karena bersedekah itu hakikatnya adalah mengeluarkan bahagian-bahagian yang kotor daripada harta yang kita miliki. Maka itulah sebabnya terima itu jangan dibiasakan. Memberi itu jadikan kebiasaan. Karena yang kita terima itu kotoran-kotoran orang. Jadi alangkah baiknya kalau kita banyak bisa membersihkan. Maka dalam hadis dikatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Lebih baik kualitasnya, lebih terhormat adanya, hadir kemuliaan padanya, dan malaikat akan mendoakan kita. Malaikat tak lihat berapa jumlahnya, setiap yang kita masukkan itu didoakan kepada kita. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, unfiq alaika. Coba kau beri, maka aku akan mengganti. Bagaimana aku bisa ganti kau saja tak beri? Karena ketika kita beri itu akan ada yang kurang. Yang kurang itulah yang Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Maka dalam sejarah Islam itu orang-orang yang memberi itulah orang yang kaya abadi. Memang banyak orang kaya tapi tidak ada yang abadi. Tapi orang-orang yang memberi itulah yang mengabadikan kekayaannya sejak dalam dunia sampai akhir masa. Ada enggak cerita Abu Bakar meninggal miskin? Ada? Tidak ada kan? Enggak ada cerita itu. Abu Bakar tambah hari tambah kaya. Ada enggak cerita Utsman bin Affan meninggalnya papa? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Ada enggak Abdurrahman bin Auf itu kemudian dia miskin? Tidak ada. Ini Allah hendak memberikan bukti kepada kita
setiap orang yang memberi sama dengan mengabadikan kekayaannya. Abadi dalam artian bahwa harta yang dia beri akan dia dapat di kemudian hari, dan harta yang sisa padanya Allah tumbuh kembangkan sebagai modal yang luar biasa. Maka oleh karena itu janganlah kita khawatir dengan memberi itu. Sekarang infak sedekah, apalagi disalurkan sebahagiannya kepada mereka-mereka yang berada di dalam kesengsaraan di Palestina. Mereka tak makan, mereka tak minum, bahkan mereka dalam keadaan sedemikian rupa. Maka sebahagian yang kita beri itu sangat bermakna bagi mereka yang menderita. Maka anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ada yang kamu usahakan, kamu bekerja dengan profesionalisme, kamu bekerja. Karena bekerja itu tidak menentukan jumlah hartamu, Allah yang menentukan. Mungkin sebentar kita bekerja, banyak pula yang kita dapat. Jadi kerjamu tidak menentukan jumlahnya, kami yang tentukan. Jadi kalau kamu kaya bukan karena kemampuan kerjamu, tapi semata-mata karena kami hendak memperkayakan kamu. Jadi oleh karena itu kalau ada Qarun yang kaya dahulu bukan karena hebat dia bekerja, enggak. Doanya Nabi Musa, ya Allah berikan kekayaan kepada Qarun. Kalau orang lain jual emas, dia jual sepuh emas. Dia bukan jual emas. Pulau Imu Aceh kaya. Bagaimana kayanya? Kayanya itu yang gembok kuncinya itu tak mampu dibawa oleh manusia, harus dibawa oleh binatang. Itulah kayanya. Tapi karena tak pandai bersyukur, berbalik jadi kufur, semakin kaya semakin jauh pada Tuhan, maka akibat kekayaan menjadi senjata makan tuan. Maka zaman rahmatullah, orang yang bertambah kekayaannya, bertambah khusyuknya, dekat masjidnya, tambah ilmunya. Dulu jarang ke masjidnya, setelah dapat sarjana semakin kuat. Itu apa? Man izdada ilman. Ya, orang bertambah ilmunya, bertambah ibadahnya. Orang tambah kayanya, bertambah ibadahnya, itu bertambahlah keberkahannya. Jadi oleh karena itu ada jumlah angka-angka, ada berkah yang bukan angka-angka. Jadi jemaah rahmatullah, yang kedua Allah mengatakan wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ada harta yang kamu kerjakan, ada harta yang kami keluarkan. Kamu cangkul-cangkul dapat emas. Itu apa? Kami keluarkan. Kamu cari 1.000, kami beri 100.000. Hamja apa? Menjabita beri siare. Dapat bukan siare, dapat umbang. Ya lah. Jadi yang kamu cari sedikit, yang kami beri lebih dari sekadar yang kamu cari. Maka oleh karena itu rasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita cari Allah memberikan lebih sekadar apa yang kita harapkan. Maka Allah mengatakan, keluarkanlah sebahagian kecil dari apa yang kami berikan. Wa mimma akhrajnakum minal ard. Kapan ya Allah? Min qabli ayyatiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'a. Berikah kekayaan itu sebelum nanti suatu hari, yang hari itu tidak ada lagi dagang dan jual beli. Hari itu tak ada lagi. Hari itu kita bilang, Pak, antum peng juta, saya tidak butuh hari ini. Kalau dulu kau kasih, aku butuh, hari ini aku tak butuh lagi. Hari itu tidak ada dagang jual beli. Hari itu tidak ada khullah. Khullah itu bahasa Arab artinya teman yang bisa menutupi kekurangan kita. Khullah, khalil, khalilullah. Hari itu tidak ada teman. Semua yang hari ini teman, hari itu tidak lagi ada teman di samping kita. Hari apa itu? Hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa banihi wa sahibatihi wa bani. Jadi yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu orang akan lari daripada anak-anaknya, daripada saudaranya, daripada ayahnya, daripada ibunya. Dia tak mulai mengakui kita sebagai ayah. Hari itu apa? Nafsi, masing-masing. Maka oleh karena itu jemaah rahmatillah, hari itu tak ada lagi manfaat harta benda. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tak ada guna manfaat harta benda, tak pula anak-anak, kecuali orang yang menghadap Allah membawa hati yang
salim, hati yang sehat. Maka dengan memperbanyak infak kita ini, kita sedang membersihkan hati. Apa penyakit hati? Penyakit bakhil. Penyakit bakhil. Biasanya orang semakin bertambah kekayaannya, semakin tinggi tingkat kebakhilannya. Dulu waktu tidak banyak harta, dia enggak begitu bakhil. Tapi semakin bertambah hartanya, semakin tinggi kebakhilannya. Kan harusnya enggak begitu. Kalau udah banyak harta, maunya kan semakin dermawan kan ada punya ya. Nah, karena rencana dia sudah lebih banyak, angan-angan dia sudah lebih besar, maka semakin bertambah hartanya, semakin bertambah bakhilnya. Maka orang bilang, Pak, Nabi sedekah baju. Oh, nanti saya ketika udah punya uang. Enggak, semakin punya, semakin bakhil kita. Itulah tabiat manusia. Maka oleh karena itu kalau bersedekah, jangan tunggu hingga esok menjadi kaya. Karena semakin tambah kaya, semakin potensi menjadi al-bukhala. Ya, maka infak ini kita biasakan 1.000, 2.000, kita biasakan agar ketika kita mengeluarkan itu tidak berat, ya, tidak berat. Maka orang Aceh memberikan satu kata pepatah, yang peng tebit, dibingang-bingang, peng tamang, membelek-belek nama tak. Itu berat sekali. Jadi oleh karena itu zaman rahmatullah dari kecil anak-anak kita mengajarkan untuk memberi. Dahulu ada filosofi orang mengatakan, Pak, berbagi itu bagi lebih payah daripada kali. Betul tak? Nah, kalau kita ajarkan anak, nak berapa 2 bagi 2? Tidak bisa. Tapi kalau 2 kali 2 pintar dia 4. Nah, kenapa? Karena dari rumah dia tidak pernah diajarkan untuk berbagi, tapi dia sering diajar untuk berkali. Nah, maka oleh karena itu sangatlah istimewa keluarga kalau anak-anaknya 3 dia kasih kuih. Ini 3 anak ya kuihnya, 2 untuk anak, 1 dibagi. Ajarkan bagi sejak kecil, insya-Allah ketika dia besar dia pandai untuk berkali. Nah, jadi jemaah dirahmati Allah, filosofi kehidupan ini filosofi untuk berbagi. Mana hadisnya? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik orang yang bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Hadirnya itu dia ada bahagian manfaat. Dia mengabdikan kemampuan kesehatannya, kemampuan ilmunya, kemampuan hartanya, kemampuan tenaganya. Jadi semakin banyak kita pandai berbagi, semakin tinggi nilai kualitas kita di hadapan Allah ilahi Rabbi dan di hadapan manusia. Kita walaupun 1, tapi nilai kita adalah 1.000. 1 dia nilainya 1.000 orang lain. Kenapa? Karena hidupnya hidup yang bisa berbagi. Maka di kampung kita lihat 1 orang itu Masya Allah gotong royongnya, ya, dia bantu orang lainnya. Jadi kalau enggak ada dia itu ada sesuatu yang seperti ada kehilangan begitu. Kenapa? Karena itulah kemampuan berbagi itu menjadikan kita mengupgrade kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, orang tidak dituntut kaya harta, tapi yang dituntut adalah kaya jiwa. Kalau harta itu anugerah Allah, ya enggak? Itu, tapi kaya jiwa, keinginan untuk berbagi, keinginan untuk memberi, itulah yang seharusnya kita miliki. Nabi kan enggak kaya, Nabi miskin. Tapi dengan segala kemiskinannya, Nabi orang yang paling banyak berbagi. Maka dalam hadis dikatakan, Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Dan puncak kedermawannya adalah pada bulan Ramadan, ketika Nabi mentadaruskan Al-Quran, karihil mursalah. Jadi beliau infaknya itu seperti angin kencangnya angin bertiup. Syah. Begitulah infaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ikutilah jejak beliau walaupun mungkin tidak bisa seluruhnya, tetapi sebahagiannya kita coba untuk mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi oleh karena itu janganlah sampai terlambat. Berbagilah kita ketika ada waktu dan kesempatan, ketika masih ada kemampuan.
akan ada saat nantinya kita tak sanggup lagi untuk berbagi. Mungkin karena kelemahan fisik kita, mungkin kesehatan kita yang sudah berkurang dan sebagainya dan sebagainya. Maka lagi Allah berikan kesempatan kepada kita, malah kita hendak berbagi kepada siapapun yang apa yang kita miliki, itulah yang kita bisa berbagi kepada orang lain. Semoga jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, marilah kita coba mempraktekkan satu ayat dalam kehidupan kita. Semoga Allah bisa mengupgrade kehidupan dan kualitas hidup kita biar orang yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.